Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali ya peserta kali ini, sungguh luar biasa. Semangat karena ini pertama tampilan ya, mungkin boleh kita kerjasama ya. Iya, kita memang bekerjasama. Oke, siap Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, nikmat, terutama nikmat iman Islam yang kita bisa bersaudara sesama agama. Tentunya kita juga diberi nikmat kesehatan hingga kita bisa berkumpul ya. Dan ada yang dari Bima, dari Donggala, dari Bogor paling jauh ya. Nah, saya juga dari ASO, naik pesawat ya kita bisa berkumpul di sini ya. Itu karena kesehatan yang luar biasa ya diberikan. Seandainya kita sakit ya, mungkin kita nggak ketemu Pak Sabutin ya. Nah ini yang perlu kita ketahui ya. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena pengorbanan beliau, kasih sayang beliau ya hingga Islam sampai ke Indonesia ya, luar biasa. Baik, insya Allah hari ini saya akan membawakan satu materi yang mungkin ini sudah familiar di telinga Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ini bahasa Bogor ya, umur itu ya. Ya, bahasa ininya, bahasa kitanya kumpul-kumpul. Ya. Oke, sebelumnya sebelum saya mulai, mohon perhatikan kepada seluruh penumpang penerbangan POP SRI tetap di tempat duduknya hingga pesawat ini mendarat dengan sempurna. Tegakkan kursi duduknya, rapatkan dan siapkan. Oke, kita mulai ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, di sini ada judulnya ya, pengembangan kompetensi guru melalui learning community. Kira-kira ketika kita mendengar pengembangan apa yang dipikirkan? Baik, habis waktunya kita lanjutkan aja karena ini performnya. Oke, kita next. Nah di sini kita lihat ya, di situ ada menurut Bapak Ibu guru sekalian, apa tantangan guru dalam upaya mengembangkan kompetensi? Ada yang tahu? Baik, habis waktunya. Oke, kompetensi keguruan itu perlu kita ketahui ada berapa? 4. Iya betul 4 ya. Kalau 4 ya, pertama apa? Pedagogi, Betul. sosial. Boleh tadi apa? Oke, kita tampung dulu. Boleh Bu, apa? Kompetensi pedagogi, Profesional, sosial. Nah, saya ulangi ya. Oke, nanti yang pertama kompetensi pedagogi. Yang kedua kompetensi Profesional. yang ketiga kompetensi sosial. Yang keempat betul sekali ya. Ada 4 tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi 4 kompetensi itu ya harus dikuasai oleh guru. Ya. Jadi setiap guru harus menguasai itu. Kita next. Oke. Nah ini saya mau tanya dulu. Kenapa guru harus hebat? Ada yang tahu? Ya. Guru kan digugu dan ditiru. Betul sekali. Tepuk tangan. Betul. Betul kita ya. Ada lagi? Guru yang hebat adalah guru yang mau belajar dan terus belajar tanpa batas waktu, belajar tanpa batas usia. Betul sekali ya. Karena kita ya sebagai makhluk hidup kita juga harus terus belajar ya untuk mengimbangi perubahan ini ya, perubahan teknologi ya, perubahan pembelajaran sistem dan sebagainya. Ada lagi? Boleh para penonton? Ambil waktunya. Oke. Ternyata jawabannya begini, Bapak Ibu. Nah, boleh dibaca Ibu. Saya Ibu ini. Baik, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Tangan dulu. Inilah yang mengharuskan kita harus terus belajar dan meningkatkan kualitas kita. Karena satu orang guru yang bermutu itu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Polisi itu dari mana? Guru dari mana? Guru juga ya. pilot, Pilot dari mana? guru, Guru juga. TNI, dari mana? guru, Guru juga ya. Dosen dari mana? Dosen dari mana? Guru. Guru juga. presiden, Presiden dari mana? Guru. juga.
mudah, betul sekali ya. Jadi kita harus terus meningkatkan kompetensi kita. Oke. Nah, kita akan masuk ke materi kita. Di sini akan ada tiga kompetensi yang akan kita ajarkan. Ini tujuan kita pembelajaran. Yang pertama itu apa? Kita baca sama-sama. Memahami pentingnya guru mengembangkan kompetensi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Memahami cara untuk mengembangkan kompetensi diri. ya. Yang ketiga, Memahami peran dalam pelaksanaan Community. oke, itu ya tiga tadi. Sebelumnya pernah nggak mendengar ucapan bahwa ketika zaman dulu Malaysia itu mengekspor, ya, kita Indonesia mengimpor guru ya ke Malaysia. Kalau sekarang apa? Dulu kita mengekspor guru. Ya, dulu kita mengimpor guru ke Malaysia. Sekarang kita mengimpor guru ke Indonesia, mengimpor guru. kira-kira kenapa itu? Dan tahu jawabannya? Tet, tapi jawabnya karena orang Malaysia seleranya makin turun. Dulu dia sukanya sama guru, sekarang dia sukanya sama TKW. Berarti apa? Selera orang Malaysia yang turun, bukan kualitas kita. Iya. Jadi kita harus kita harus lihat ya kan, kalau guru dulu harus sekolah, harus punya ijazah, baru boleh ke Malaysia. Sekarang apa? Ya sekolah pun bisa ke Malaysia. Nah, berarti kualitas bukan kualitas ya. Ini minatnya makin turun. Seleranya turun, betul sekali ya. Jadi kita harus optimis ya. Itu harus hebat. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat ya, tujuan gerakan literasi sekolah. Apa sih yang mendasari terjadinya gerakan literasi sekolah itu tadi? Kita lihat ya, kalau zaman dulu ya, kita membaca dengan buku ya. Kalau sekarang kita membaca dengan buku juga sama, tapi bukunya bentuknya elektronik. Betapa pesatnya perkembangan zaman kita mudah mendapatkan informasi ya. Nah, itu memudahkan kita sekaligus menjadi ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi anak-anak didik kita. Bayangkan kalau buku elektronik yang tidak bisa kita kontrol masuk ke sekolahan, apalagi tadi saya baru dengar berita ya waktu makan-makan TV-nya ada berita tentang maaf pelecehan seksual. Kan luar biasa kan? Itu terjadi di mana? Di dunia pendidikan. Ini sangat miris. Iya. Maka itu kita harus tetap mengembangkan dan mengontrol buku apa yang akan dibaca oleh siswa kita, anak didik kita. Kalian ini menjadi sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Nah, jadi literat ini itu adalah jawabannya adalah guru literat adalah guru pembelajaran. Nah, sekarang kita tahu ya, biasanya ketika kita menjadi guru itu kita biasanya udah kegiatan membaca itu mulai menurun ya. Tapi boleh kita ulang-ulang ketika kita mau ujian skripsi, malah apa yang terjadi? Malamnya kita baca ya. Baca ya. The power of pepet. Di power of pepet ya. Itu biasanya SKS. Sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam ya. Tapi ketika kita menjadi guru, apalagi kebanyakan ya, mohon maaf, guru yang sudah berada di jalur aman atau sudah PNS, biasanya kompetensinya semakin menurun biasanya. Karena saya sering diundang untuk ke sekolah-sekolahan melihat bahwa yang paling banyak guru-guru yang memang ingin meningkatkan kompetensi adalah ketika dia ingin mengajar PNS-nya itu. Kita sudah berada di jalur aman, dia akan semakin turun. Itu biasanya yang terbanyaknya. Tapi kepada guru-guru sekalian, saya rasa tidak ya, tidak beda ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah mengapa harus terus belajar. Nah, tadi ada jawabannya ya. Nah, next. Pertama, itu adalah perintah agama. Nah, kemarin kita waktu pembukaan dompet 2 program organisasi penggerak sekolah literasi Indonesia bahwa kita dibacakan ayat Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Bunyi ayat Al-Qurannya. Iqra itu yang artinya apa? Baca ya. Nah, itu adalah perintah. Perintah di sini di dalam ayat Al-Quran Iqra itu 1-5 ya, itu surah ayat pertama yang turun ya, itu membaca itu bukan berarti membaca Al-Quran. Bacalah. Bisa kita membaca alam, bisa kita membaca pikiran, mungkin ada yang tahu gitu. Nah, kita disuruh untuk membaca. Bahkan pahala yang paling besar yang diberikan Allah adalah ketika kita membaca alam, bertafakkur. Makanya saya biasanya senang jalan-jalan ya,
melihat keadaan alam. Nah ini guru biasanya ya harus refresh juga ya, harus melihat keadaan alam. Oh kenapa begini, oh kenapa begitu ya. Nah itu dia, kita bukan hanya membaca buku tapi membaca alam, kalau bisa tadi membaca pikiran dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu karena perintah agama ya. Itu yang pertama ya. Perintah agama mengharuskan kita untuk berbagi ya. Kemarin disampaikan oleh Pak Mul ya bahwa zakatnya ilmu adalah mengajarkan. Betul sekali. Oke, yang kedua itu ada apa? Kerjaan profesional. Benar sekali. Kerjaan profesional itu kita harus meningkatkannya ya. Coba bayang ketika seorang tukang mengerjakan rumahnya, asal-asalan apa yang terjadi? Mungkin saja rumahnya selesai, ya selesai dibangun, terus dalam beberapa waktu, mungkin 1 minggu bisa roboh. Kenapa? Karena dia asal-asalan bangun. Nah, iya betul. Karena begitu juga kita harus sebagai seorang guru, kita harus benar-benar membangun siswa kita, murid kita, agar kelak menjadi orang yang bermanfaat. Coba bayangkan, ketika seorang guru mengajarkan yang tidak baik, hasilnya apa? Tidak baik juga kan? Tapi ketika guru mengajarkan yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Inilah yang menjadi tuntutan kita agar menjadi profesional. Oke, kita next ya. Yang ketiga itu apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Terus berubah. Kenapa kita harus belajar? Karena ilmu pengetahuan itu tidak stagnan. Itu terus berubah ya. Kalau zaman dulu handphone kita masih yang poliponik ya, yang ada hitam putih ya. Hitam putih ya. Terus berubah. Ya tulalit. Berubah apa? Yang bisa digeser. Sekarang berubah lagi. Kalau ngetik biasanya saya nggak usah pakai ketik, tapi pakai suara aja. Ya kan? Makin canggih sekarang. Bahkan untuk mengerjakan skripsi itu bisa pakai suara. Belum tahu? Tinggal telepon nanti jasa skripnya apa? Romo dong dia. Promosi. Enggak, cuma kan. Oke. Kita lanjutkan. Bisa Pak? Ya, bisa. Terus informasi kita bukan. Kita sudah perubahan zaman ya. Kalau kita ketahui, pertama terjadinya perubahan zaman. Zaman dulu itu adalah zaman era agraris. Di mana era agraris itu ya orang bisa dikatakan kaya ketika dia memiliki lahan yang luas, baru bisa kaya. Yang kedua itu era industri, ketika mesin-mesin ditemukan. Yang berikutnya era keempat adalah era industri, era informasi. Ketika orang ingin kaya itu ketika dia mendapatkan informasi paling awal dia bisa kaya. Contohnya siapa? Facebook. Ketika dia mendapatkan informasi dia akan cepat kaya ya kan. Yang berikutnya adalah konseptual. Nah di sini kita era kita konseptual. Bagaimana seorang guru bisa mengkonsep sekolahannya. Nanti kan biasanya tempat duduk itu bisa beda-beda ya. Ada yang modelnya konvensional, ya, ada yang berumum, ada yang seperti ini ya, konferensi ya, naik ke atas dan sebagainya. Nah nanti kita bagaimana di sekolah bisa mengkonsep ruangan kita agar menjadi lebih menarik. Nah alhamdulillahnya pemerintah juga sudah menggalakkan nanti bisa di browsing di internet itu ada beberapa formasi tempat duduk. Nah, boleh tahu ada ibu yang dulu yang biasa merubah tempat duduknya ada? Ada biasa ya? Kalau biasa enak ya kita cari suasana ya. Biasa kan karena anak-anak sekolah itu dari jam 8 loh. Kalau SD kan sampai jam 12 ya. Berapa jam itu? Kalau lama dulu itu bosan ya. Ya kan kita aja duduk terus bosan ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau siswanya banyak, bagaimana cara kita merubah lebih banyak tempat ini tempat bangkunya daripada mau jalan kita begitu. Ya betul sekali. Ya betul Kecil sekali. Tempatnya kecil. Ya siswanya enggak banyak. Gimana kira-kira kita bisa mengkondisikan agar senyaman mungkin? Ya pertama kita hubungi pemerintah. Ini siswanya banyak ini. Boleh diluaskan sekolahnya. Itu bisa jadi alternatif kita ya. Karena ini kan sudah ini lagi nggak efisien lagi. Kalau biasanya kalau di sekolah itu maksimal ya siswanya itu 30 itu maksimal. Kalau lebih pembelajarannya nggak akan efektif. Nah jadi gitu bro. Ya jadi ditambah luas sekolahnya ya. Bisa jadi atau dipecah-pecah ya. Kelas A, kelas B, kelas C ya. Kan sekolah ya. Ya bisa. Atau gini dulu. Saya pernah mengajak murid-murid itu untuk menjadi kelas alam. Nah, ini menarik juga. Biasa kelas alam ada yang pernah guru-guru. Nanti dia diajak ke
luar atau ke halaman yang alam terbuka. Nanti kita bawa aja barang-barang yang bisa diperlukan untuk kegiatan belajar. Nah, itu bisa jadi alternatif guru. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah guru ada role model. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa siswa itu dia akan mencontoh pendidiknya. Saya kasih contoh, anak umur 3 tahun ya, ketika kita kasih pertanyaan, itu ada 2 pertanyaan. Nah, kalau sudah besar mau jadi apa? Polisi atau TNI? Biasanya dia jawab akan kata-kata yang di akhirnya, ya kan? Mau jadi polisi atau TNI? TNI. Tapi kita balik, mau jadi TNI atau polisi? Biasanya dia akan jawab polisi. Nah, itu misalnya anak. Begitu juga anak kita sekolah ya, dia akan melihat sikap tindak tanduk gurunya. Yang penting adalah apa? Menjadi teladan. Jadi kan kompetensi tadi ada namanya kompetensi kepribadian. Nah, ini yang harus kita galakkan. Yang berikutnya kita next slide berikutnya. Nah, di sini cara guru mengembangkan diri. Banyak ya caranya mengembangkan diri. Ini salah satunya. Nanti bisa jadi alternatif. Yang pertama itu apa guru? Belajar mandiri. Nah, ini paling fleksibel ya. Kita bisa mengkondisikan diri kita agar kita bisa meningkat kompetensi dengan cara belajar mandiri. Belajar mandiri bukan berarti kita sendiri ya, tapi kita bisa browsing apa? Nah, sini melihat buku, bisa website, bisa juga dengan konten YouTube. Konten YouTube sekarang banyak sekali ya, luar biasa konten YouTube. Ada yang tutorial membuat media, ada pengembangan kompetensi. Nanti bisa di browsing di Analog Teachers of Learning. Nah, itu promosi ya YouTube saya. Itu kegiatannya semua peningkatan kompetensi. Ya, guru. Ya, itu saya dirikan ya dari promo ya. Dari 2020 ya, itu semuanya untuk kompetensi keguruan. Ya. Pengajarnya itu dari Aceh hingga Papua, udah pernah saya udah ada yang guru, dosen sama guru besar, semua ada gabung sana. Nanti bisa browsing ya, jangan lupa subscribe. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya mengikuti kegiatan diklat. Nah, ini bisa juga ya, biasanya kegiatan diklat ini ada diadakan oleh sekolah, ada misalnya diadakan oleh swasta ya dan sebagainya. Kalau pemerintahan, kalau di Diknas ya itu biasanya kegiatan sebulan sekali ya. Tapi nanti ada lagi komunitas guru-guru ya, ada PPG yang mungkin ada komunitas guru-guru bahasa Indonesia, komunitas guru matematika dan sebagainya. Oke, itu kita next ya, lihat. Nah, yang berikutnya itu mengambil kesempatan untuk bisa berbagi kepada orang lain, menjadi narasumber. Nah, di sini kita bagaimana kita mengeluarkan potensi yang ada di dalam kita menjadi narasumber. Biasanya ada teknik player namanya, itu mengajar untuk belajar. Nanti bisa dicoba. Misalnya kita belum mampu, belum menguasai materi ini, nanti kita ajarkan aja. Itu ada teorinya. Nanti mengajar untuk belajar. Nah, jadi kita ajarkannya dulu. Nanti seiring proses, insya Allah nanti akan menjadi menjadi ahlinya. Oke, kita lanjutkan. Itu teknik player namanya. Yang berikutnya itu memiliki coach atau partner. Nanti kita bisa saling ya, nanti di grup bisa saling sharing ya pengalamannya dan sebagainya. Oke, yang berikutnya itu apa? Membentuk kelompok belajar mandiri di level sekolah. Level sekolah dulu yang tadi kayak kumpulan misalnya guru-guru kelas 1 misalnya kelas 1 sampai kelas 3 mungkin misalnya dan sebagainya. Oke, kita next. Nah, di sini namanya learning community ya. Nanti tentuin aja. Nanti ada yang saya sampaikan cara menentukan bagaimana kegiatan kita. Oke, ini adalah ada learning community adalah kelompok belajar guru secara mandiri di level sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kompetensi. Betul sekali. Gitu. Kita lihat. Nah, sini manfaat dari learning community. Nah, yang pertama itu kita baca sama-sama apa? Wawasan dan pengetahuan. Yang berikutnya mengembangkan potensi dan keterampilan. berikutnya yang berikutnya Meningkatkan pengembangan tim. yang berikutnya Potensi Potensi pengembangan. ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat peran guru apa? Peran guru harus difasilitasi agar terlibat secara sadar dalam proses saling belajar dan berkolaborasi dalam memecahkan persoalan nyata dan mereka alami di sekolah ya melalui komunitas belajar profesional learning community. Oke, kita next. Nah, di sini aktivitas community ya, apa saja yang kita lakukan dari aktivitas community itu. Yang pertama boxer ya, kita baca buku, kita sebarkan. Bisa resensi, bisa rangkuman, bisa risuman ya, itu boxer namanya. Yang berikutnya lesson study ya, kita bergantian guru, mungkin mengajarkan metode, mungkin model pembelajaran, jigsaw dan sebagainya, nanti gantian gurunya, rolling. Itu bisa juga. Yang berikutnya itu, nah, self development ya, kelas mengembangkan diri untuk mendukung tugas guru sebagai misalnya kelas menulis, kelas trainer dan sebagainya. Oke,
kita lanjutkan. Nah, ini langkah-langkah misalnya. Yang pertama itu adalah apa? Membuat list dulu ya. Yang berikutnya membuat jadwal pelaksanaan, bisa 2 pekan sekali atau 1 bulan sekali dan sebagainya. Nanti kesepakatan guru aja. Ya. Yang berikutnya itu tentukan PJ yang akan menjadi narasumber pemantik diskusi. Yang berikutnya tentukan moderator dan notulen untuk setiap pertemuan ya. Yang berikutnya tentukan penanggung jawab utama. Terus laksanakan secara konsisten dan efektif. Ini yang penting ya. Kita harus punya ketetapan ya, harus mantap istiqomah ya kalau bahasa kita ya. Nah, ini yang terpenting. Yang berikutnya adalah ini sebenarnya bisa di custom nanti untuk kegiatan-kegiatannya, nanti bisa susun aja jadwal. Tergantung nanti mau 1 bulan 2 kali atau 1 bulan sekali dan sebagainya. Oke. Nah, di sini ada yang kenal ini? Ada yang kenal? Siapa ini ya? Hal yang terpenting itu perhatian adalah dalam LSC itu boxer tidak harus 1 buku ya, bisa nanti kalau bukunya tebal nanti dipecah-pecah, mungkin 1 bab, 2 bab dan sebagainya. Yang berikutnya jika diperlukan itu boleh menggunakan narasumber eksternal ya, yang dari luar sekolah. Mungkin bisa kerjasama nanti yang kemana bisa masuk ke dinas atau sebaliknya dari dinas masuk ke kemana nanti bisa. Terus ada jadwal dan lain-lain ya. Berikutnya juga ada publikasi. Nah ini penting juga ketika kita mendapatkan ilmu, penting untuk dipublikasikan ya untuk apa? Agar bisa berbagi. Nanti teknik publikasi ada yang di koran, ada yang di sampit jurnal dan sebagainya. Yang biasanya sampit jurnal ya. Oke, ini agar semangat dan apresiasi. Nah yang terakhir adalah selesai. Oke, terima kasih. Ini saya bisa dihubungi sini ya. Sini saya punya situ IS Center ini. Kalau sebenarnya biasa bikin tesis yang mana Pak? Ya, enggak, ini cuma bercanda. Saya bertentangan dengan hati nurani itu. Tapi untuk bantu guru PTK biasanya banyak ya, mungkin kami ini sudah selesai ya, kegiatannya sudah selesai. Biasanya kami ini membentuk teorinya, nanti praktiknya guru itu biasanya. Ini IS Center ini ada tahu Yayasan Syarifudin Center. Nah, saya bikin yayasan. Dan ini juga bisa di follow Instagram kami ya. Ini dari zaman saya waktu kecil ya. Waktu saya mula Facebook namanya nggak berubah nih. Saya senang jualan bisnis ya, dan ini nomor handphone saya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Kasih atas dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya. Salah hilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kegiatannya. Nah, terus selanjutnya